disimpan uangnya. Itu udah gak ada lagi uangnya, sayang banget. Nah, terus gimana Ustaz? Mungkin dia mimpi. Iya mungkin dia mimpi. Nah izin nih ya buat semua jamaah. Banyak yang bilang kalau kita dapat rezeki haram, cara membersihkannya itu Ustadz Maulana katanya dengan menghancurkannya. Ih sayang banget ya. Itu dihancurin maksudnya gimana? Dibakar, dibuang, dikasih orang atau bagaimana Ustadz? Mau tahu? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. Hari ini 22 Jumadil Akhir. Tepatnya berarti tinggal 8 hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Bulan yang sangat mulia. Bulannya Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan hingga masuk bulan suci Ramadan. Berbicara gimana menyikapi harta yang haram. Nah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa sahabat Abu Talha pernah bertanya kepada Nabi SAW perihal beberapa orang yang menyantuni anak yatim yang menerima warisan berupa khamar. Rasulullah SAW menanggapi pertanyaan Abu Talha dengan bersabda, tumpahkanlah. Mendengar jawaban itu, sahabat Abu Talha berkata, tidaklah lebih baik bila khamar itu aku proses agar menjadi cuka? Maka Rasulullah SAW menjawab tidak. Berdasarkan hadis ini kita bisa menyikapi sebenarnya ada dua jenis haramnya. Kalau kan haram dalam, maaf saya langsung, jenisnya. Ada jenisnya. Ada perolehannya. Nah, kalau nanti kita gunakan ada namanya proses. Kalau binatang, tapi ini harta ada dua. Apa Bu? Jenisnya dan perolehannya. Sementara khamar ini adalah merupakan jenis. Maka kalau bisa dibuang jangan sampai digunakan orang. Contoh, maaf ya, binatang yang diharamkan untuk dimakan. Kita dikasih, apakah diambil dimakan? Jangan, lebih baik dibuang. Jangan sampai justru ada yang menggunakan atau memakan makanan haram itu. Kalau perolehannya nanti kita bahas di segmen berikutnya. Ya. Ya, Tapi ini kalau seandainya ini jenisnya. kita kasih sama tetangga kita yang non muslim, Ya kayak saya kemarin. gitu nggak apa-apa kan? Kan ada sepatu. Ah. Sepatu itu dari kulit yang haram. Oh. Saya kasih tetangga saya. Yang Salah emang beli ya? Bukan saya. Oh, orang. Ada teman kita. Oh, Bapak nolongin maksudnya. Makasih banyak. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Ini Masya Allah ya buat jamaah Islam dan dirahmati Allah. Ada dua cara perolehannya dan juga memang dari jenisnya itu sendiri. Nah sekarang kita lanjut nih ya. Bagaimana seandainya maaf gitu dapat ngambil barang orang atau curi barang orang. Nah biar nggak ketahuan akhirnya dijual nih. Terus gimana nih hasil penjualan ini halal apa haram? Coba kita tanya guru kita yang berikutnya Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadil Habib. Afwan Mas Fadli. Gimana nih perolehannya dari mencuri? Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah penonton di rumah, penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk keluarganya ya Rabb. Hari ini penuh dengan berkah dan ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang mencuri, maka curian yang dia ambil tersebut adalah haram. Mencurinya haram, barang yang didapatkannya pun haram. Dia gunakannya pun haram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, la yakbalu, tidak akan diterima illa thayyiban, kecuali hal tersebut adalah baik. Berarti segala sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Bahwasanya siapa orang yang mengambil yang bukan haknya,
wajib bagi dirinya untuk mengulangi. Bagaimana cara mensucikannya atau membersihkannya daripada hal tersebut? Ulangin. Minta ridho, minta ikhlasnya, minta maaf. Saya telah mengambil hartanya, saya mengambil pulpennya. Ini biarpun pulpen tetap haram. Digunakan pulpen tersebut, maka dia menggunakan yang haram. Dia nggak izin sama temannya pinjam pulpen, haram. Dia pinjam penghapusan nggak izin sama temannya, haram. Karena wajib izin, bukan miliknya. Apalagi uang. Apalagi harta yang diambil, apalagi macam-macam perhiasannya, nyolong dan lain sebagainya. Inilah yang membuat manusia tersebut tidak akan mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan berada di mizannya Allah, maka ditanya, fulan bin fulan, kamu telah mengambil harta milik tetanggamu, saudaramu, ataupun temanmu. Maka bagaimana cara engkau membayarnya? Dia nggak bisa cara membayarnya. Amal ibadahnya dia ambil. Terus manusia tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan zong. Tahu zong enggak? Tahu zong enggak? Zong itu adalah apapun yang dibawa kosong, habis. Karena apa? Karena mengambil bukan haknya. Dan hukum Islam jelas, siapa orang yang mencolong dipotong tangannya. Hukum Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan peringatan yang besar. Jangan kalian mengambil yang bukan haknya. Haram hukumnya, masuk dalam nerakanya Allah. Masya Allah, jadi mau jenisnya, mau dari perolehannya, kalau memang dasarnya haram tetap haram. Mensucikannya dengan apa tuh? angin. Oh, minta ridho, minta ikhlas. Masya Allah, Berani apa enggak itu permasalahan? Nah, makasih banyak Pi, tepuk tangan buat Habib Usman. Jazakallah khairan katsiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah. Pernah nggak ngerasa ragu-ragu, ini uang kita ini kemarin sebenarnya halal apa haram ya? Gimana ya bersihinnya ya? Nah ini coba kita tanya nih, apakah cukup dengan bertaubat aja? Kita minta guru kita Ustadz Syam menjelaskan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di rumah, jamaah di studio, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278 279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan juga tidak pula dizalimi, yaitu dirugikan. Ayat ini mengindikasikan bagi siapapun yang mengetahui daripada harta yang dia miliki ternyata tercampur dengan yang haram, alias dia sudah sangat tidak bisa untuk memisahkan mana yang haram, mana yang halal, akhirnya harta tersebut dia ragu-ragu untuk menggunakannya. Bagaimana cara bertaubatnya? Maka yang pertama adalah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu bukan hanya salat taubat. Taubat itu bukan hanya memperbaiki diri. Taubat itu aslinya adalah berhenti melakukannya. Berhenti melakukannya, itu yang dimaksud dengan taubat. Ada orang yang mengatakan dia sudah taubat daripada harta yang haram, maka berhentilah dari mencari harta tersebut, berhenti daripada pekerjaan yang menghasilkan harta yang haram tadi. Itu namanya taubat dari harta yang haram. Bukan taubat itu dia tahu dari yang haram, dia tetap cari yang haram,
habis itu nabung buat umroh, subhanallah. Habis itu yang dipakai buat berangkat umroh, itu yang dipakai buat berangkat haji. Bukan taubat namanya itu. Taubat itu berhenti daripada hal tersebut. Maka dia disebut orang yang bertaubat. Yang kedua, bagaimana caranya untuk memilah-milihnya? Termasuk diantaranya bersedekah. Mengeluarkan 2,5% tiap tahun itu zakat wajibnya. Tapi untuk membersihkannya tambahin lagi 2,5%. Jadi tiap tahunnya ngeluarin 5% minimal. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat Amin, semua. amin, amin. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ustaz Maulana mau izin Ustaz. Ini ada pertanyaan bagus nih dari jamaah Islam itu Indah dari Instagram dari @alfian.odi09. Coba lihat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tapi kalau belum sempat mensucikan dari rezeki yang haram, tapi sudah dipanggil sama Allah, bagaimana? Ih serem juga. Bib, Belum ngebersihin yang mana haram. tuh? Dia baru Ih, udah membersihkan dipanggil. sesam tapi keburu meninggal. Rezekinya. Gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Oh gitu aja. Jamaah. Alhamdulillah. Ih serem juga ya.